Halo teman-teman sekalian, kali ini saya akan membagikan ya pengalaman bagaimana menangani sebuah error ya. Mungkin saya ceritakan dulu ya bahwa itu ya ada orang yang bertanya di kolom komentar YouTube saya ya, yang menanyakan kurang lebih seperti berikut ya. Oke, kurang lebih diskusinya kurang lebih seperti ini ya. Ada orang yang bertanya dalam sebuah ini ya, sebuah video YouTube saya ya, mengenai error ya, tapi tidak jelas errornya apa ya. Oleh karena itu saya minta untuk mengirim ke email saya, kemudian sudah dikirim ke email saya ya. Kemudian saya coba ya dan menghasilkan tampilan error kurang lebih seperti ini ya. Ada SQL state ya, HY001049 unknown database, kemudian menyebutkan di sini nama databasenya ya, selected count bintang ya, as aggregate from sekian sekian sekian, error ya. Sebenarnya error seperti ini tampil di banyak tempat ya di halamannya kalau kita perhatikan ya. Saya sendiri sebelumnya belum pernah melihat ya sebuah proyek ya dengan struktur folder seperti ini ya. Karena kalau misalnya CI atau Laravel ya, program PHP yang menggunakan CI atau Laravel itu saya cukup familiar ya. Tapi setelah saya periksa-periksa ya ternyata programnya ada di sini ya kalau kita perhatikan ya, untuk Laravelnya ya. Kemudian saya juga membaca catatannya ya, di sini ya permintaannya dia ini ya, yang satunya ya, sorry. Nah ini dia catatannya ya, buat database ya, di database server ya. Kemudian ya diminta untuk mengimpor ya databasenya menggunakan PHP admin ya, artinya kita harus mengimpor database yang tersedia ya, yaitu yang ini ya. Kemudian ini saya jalankan di localhost saya yang menggunakan Laragon ya. Nah, ini Laragon saya yang menggunakan PHP versi 7 ya. Nah, jika teman-teman ya ingin menangani masalah yang sama ya, untuk mengecek versi PHP ya, kita bisa di sini ya, masuk ke halaman webnya. Ini tapi saya demonstrasikan menggunakan localhost ya. Oke ya. Kemudian ya kita membuat program ya, yang kurang lebih isinya seperti ini ya, PHP info, kemudian dalam tanda kurung kosong seperti itu ya, untuk memeriksa versi PHP yang dijalankan dalam ini ya, dalam server yang kita gunakan ya. Oke, kita cari info ya, ini dia info PHP ya. Nah, jadi di sini akan ditampilkan ya PHP yang kita gunakan versi 74 dan lain-lainnya, informasinya silahkan dilihat ya di ini ya, di halaman ini ya. Kalau kita membuat program sederhana yang berisi PHP info seperti ini ya. Kemudian ya kita kembali ke error ini ya. Kalau kita perhatikan di sini ya, hampir semua error itu terhubung dengan atau berkaitan dengan database ya. Jadi untuk menangani error seperti itu ya, pastikan kita sudah mengimpor database yang sudah yang sudah disertakan dalam program ini ya. Karena kalau saya lihat program ini itu ya, katanya itu beli dari Shopee ya, kemudian dikirimkan ya, dan di sana sebenarnya sudah menyertakan database ya. Jadi pastikan databasenya sudah diimpor ya. Kita buatkan di sini misalnya database baru ya bernama master web senpai seperti ini ya. Nah setelah diimpor ya, dimasuk ke sini ya, belum tentu otomatis langsung bisa programnya ya. Kita harus memastikan bahwa program ini ya, karena programnya tadi saya copy di sini ya, di senpai web ini ya. Kalau kita perhatikan ini strukturnya juga memang, kalau saya sih tidak familiar ya dengan struktur program seperti ini ya. Tapi kalau saya lihat ya di sini ya, di sini ada settingan ya untuk mengatur nama databasenya ya. Jadi pastikan ya di bagian DB database ya, di file env ya. File env kita masuknya di sistem 2 ya. Kemudian env ini ya. Kemudian pastikan ya nama database-nya ini ya sama dengan database yang kita buat dan kemudian kita impor isinya tadi dari file bawaan dari database-nya ya. Mungkin sebagai gambaran ya, bahwa file database itu nanti yang berekstensi SQL seperti ini ya. DB web senpai ini SQL seperti itu, silakan diimpor saja ya ke dalam database yang digunakan untuk hosting atau di localhost ya. Kalau ini saya jalankan di localhost menggunakan Laragon ya. Tapi yang bisa saya pastikan ya bahwa ini menjalankan PHP versi 74 ya, sesuai dengan catatan yang ada di sini ya. Nah, setelah itu berhasil kita impor ya, kemudian pastikan di sini nama databasenya sama ya. Kalau ini sekarang namanya web senpai ya. Kemudian di sini ya namanya adalah master web senpai, sehingga nanti ini kita sesuaikan ya namanya, yaitu
master ya, kemudian web senpai seperti ini ya, udah sama ya di file .env ini ya. Setelah kita samakan ya, kita coba ya apakah programnya masih error ya, coba kita reload ya. Nah, ini sudah berhasil ke halaman ini ya, tapi ini karena saya tadi sudah mencobanya dan sudah coba login ya. Kalau kita bisa demonstrasikan ya, coba logout lagi, kemudian kita coba login lagi ya. Itu kita lihat di sini sudah berhasil ya. Oke, saya kira demikian untuk menangani error seperti yang saya tunjukkan tadi ya. Mudah-mudahan bermanfaat.